Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Feryatma dengan NIM 2120201038 dari kelas PGMI 2 angkatan 2021. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah IPS MI dengan dosen pengampu Ibu Ines Tasya Jadida MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Yang mana materi ini adalah materi IPS MI kelas 4 yang saya ambil dari tema 3 subtema 1. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut pembahasan tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Yang mana tujuan pembelajarannya yaitu 1. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam daratan dan perairan. Dan yang kedua yaitu untuk menjelaskan contoh-contoh pemanfaatan kenampakan alam daratan dan perairan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama kenampakan alam daratan dan kedua kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan meliputi dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, gunung, dan lain-lain. Dan kenampakan alam perairan meliputi pantai, danau, sungai, dan laut. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang kenampakan alam yang ada di daratan, yaitu yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plateau atau plateau, adalah dataran yang terletak pada ketinggian 200 sampai 600 meter dalam permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Manfaat dataran tinggi bagi manusia yang pertama yaitu dijadikan sebagai lahan perkebunan seperti teh, cengkeh, dan lain-lain, dan juga dijadikan sebagai lahan pertanian sayuran seperti wortel, brokoli, dan lain-lain. Dijadikan juga sebagai lahan peternakan sapi, sebagai sarana rekreasi, dan tempat peristirahatan. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu dataran tinggi Gayo yang berada di Aceh. Yang kedua adalah dataran tinggi Muler yang berada di Kalimantan Barat. Yang ketiga yaitu dataran tinggi Puncak yang berada di Bogor. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian sekitar 200 meter dalam permukaan laut. Manfaat dataran rendah bagi manusia yaitu dijadikan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian, dan area permukiman serta perumahan penduduk. Contoh hasil pertanian yang berada di dataran rendah yang pertama yaitu padi, yang kedua karet, dan yang ketiga adalah kelapa sawit. Selain itu juga mata pencaharian di dataran rendah itu sangat beragam. Contoh seperti peternak, petani, dan pegawai perusahaan. Yang ketiga adalah gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Tingginya lebih dari 1000 meter dalam permukaan laut. Gunung dibagi menjadi dua, gunung aktif dan gunung tidak aktif. Manfaat gunung bagi manusia yaitu dijadikan tempat penyimpanan air, sarana rekreasi alam, dan penghasilan bahan tambang atau yang disebut dengan belerang. Contoh gunung yang berada di Indonesia yaitu Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan yang kedua adalah Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur. Yang keempat adalah pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung di suatu wilayah yang saling menyambung. Pegunungan mempunyai tinggi lebih dari 700 meter dalam permukaan laut. Manfaat pegunungan bagi manusia yaitu dijadikan sebagai sarana rekreasi, dijadikan sebagai perkebunan dan pertanian. Contoh pegunungan yang ada di Indonesia, yang pertama adalah Pegunungan Jayawijaya yang berada di Papua, dan yang kedua adalah Pegunungan Minore yang berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Setelah kita membahas apa saja kenampakan alam yang ada di daratan, selanjutnya kita akan membahas apa saja kenampakan alam yang ada di perairan. Yang pertama adalah pantai. Pantai atau yang disebut dengan pesisir adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut.
Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pantai memiliki manfaat bagi manusia. Yang pertama yaitu dijadikan tambang, seperti tambang ikan, tambang udang, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu dijadikan sebagai pertanian garam. Yang ketiga yaitu dijadikan sebagai pertanian rumput laut. Yang kedua adalah kenampakan alam yang ada di perairan, yaitu sungai. Sungai adalah aliran yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu atau yang disebut dengan pegunungan ke hilir atau yang disebut dengan muara. Manfaat sungai bagi manusia yaitu dijadikan untuk irigasi lahan pertanian, sebagai tambak ikan, perdagangan, olahraga air, transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. Contoh sungai yang berada di Indonesia yaitu Sungai Musi yang berada di Sumatera Selatan. Dan yang kedua adalah Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Yang ketiga adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau, dan benua yang satu dengan lainnya. Laut yang sangat luas disebut samudra. Manfaat laut bagi manusia yaitu dijadikan tempat untuk nelayan mencari ikan. Selain itu juga dijadikan sebagai sumber makanan laut, tempat olahraga air, sarana perdagangan antar negara, dan sarana transportasi antar pulau. Untuk laut yang berada di Indonesia yaitu Laut Arafuru yang berada di selatan Kepulauan Aru, dan yang kedua adalah Laut Banda yang berada di selatan Pulau Seram. Yang keempat atau yang terakhir yaitu danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah dataran yang digenangi air. Danau yang terbentuk karena terjadi gempa bumi disebut danau tektonik, dan sedangkan danau yang terbentuk karena letusan gunung api disebut danau vulkanik. Danau mempunyai manfaat bagi manusia yaitu dapat dijadikan tempat budidaya ikan. Selain itu juga dijadikan sebagai sarana olahraga dan dijadikan sebagai objek wisata dan sumber pengairan sawah. Contoh danau yang berada di Indonesia yaitu Danau Toba yang berada di Sumatera Utara, dan yang kedua yaitu Danau Tempe yang berada di Sulawesi Selatan.